Siap. Beri salam. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baik, kalau sehat, sebelum kita mulai dengan kita punya pembelajaran hari ini, saya minta salah satu teman-teman untuk kita Charles. Semua berdiri. Marilah kita tinggalkan segala kita untuk berdoa. Sebelum berdoa dan kalau saya berdoa ini dalam tanda dalam hidup. Kami akan menjadi yang berbama lain mohon menyesuaikan. Dalam Bapa, ya Tuhan, puji dan syukur dalam anak-anakmu. Aku akan kembali kepada Tuhan karena berkuasa serta dan kasih kami hingga pagi hari ini kami semua bisa berkumpul kembali di lembaga sekolah ini hingga keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar kami tidak mengenal kami kiranya tidak berlaku kami apa yang disampaikan oleh kami ini. Tuhan yang disampaikan permohonan kami yang disampaikan oleh Tuhan Kristus Tuhan kami. Dalam Bapa. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih untuk Kakak Charles yang sudah membawa kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Apakah semua hadir? Hadir. Baik, terima kasih. Saya kita punya otak, kita punya keadaan menjadi semangat. Mari kita ini lakukan tes breathing. Kepala, pundak, lutut, kaki, sisi. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, hidung, mulut, dan bibir. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, jadi kita sudah menyegarkan otot-otot. Kalau Ibu mau tanya, apakah masih ingat pelajaran kita kali lalu? Pertemuan kita pada ini kali lalu masih ingat? Masih. Siapa yang ingat? Oke, pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang sistem ekonomi. Pelajaran kita kali lalu itu membahas tentang sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi itu berlaku di suatu negara sesuai kondisi negara tersebut. Itu ada 4 macam, di mana salah satu sistem ekonominya yaitu sistem ekonomi tradisional, dengan salah satu cirinya itu masyarakat mengambil sumber daya alam yang sudah tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi sumber daya alam itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini yaitu di mana kita akan membahas tentang itu kegiatan ekonomi. Di sini saya ada tunjukkan gambar, perhatikan di gambar. Di dalam itu gambar itu ada
kegiatan ini ekonomi ada 3 macam kegiatan itu. Ada gambar orang sementara mall beras, orang sementara pak itu beras, dan orang sementara belanja di pasar. Jadi silakan mengamati 3 gambar itu. Dari 3 gambar itu, mana yang menunjukkan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Produksi yang C. Konsumsi. Konsumsi yang C. Konsumsi yang C. Ibu, Sedangkan gambar yang A produksi. yang A produksi, Yang B distribusi. distribusi. Baik. Jadi ini 3 gambar ini, Anda sudah mengerti bahwa A itu produksi, B itu distribusi, dan C itu adalah Konsumsi. Baik. Jadi apa itu produksi? Produksi kegiatan menghasilkan atau menciptakan suatu barang. Adalah produksi. Sedangkan yang distribusi yang kedua, Salah satu barang dari bagian pemasaran. kita berikan aplaus. Jadi distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsumsi. Ya. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Kita beri aplaus dulu. Jadi konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang. Itu adalah produksi ya. Setelah Anda mengamati gambar, apakah sudah jelas pertanyaan problematiknya? Sudah jelas. Mari kita lihat tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, yaitu siswa mampu menjelaskan dan membedakan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ini secara lebih besar itu adalah materi kita pada hari ini. Jadi sekarang Ibu minta untuk ini kita duduk berkelompok untuk ini mengerjakan atau untuk mendiskusikan ini materi ini. Silakan. Yang kemarin saya pesan untuk dibawa, sudah dibawa atau belum? Sudah. Gunting ini, gunting dengan itu kertas karton. Sudah dibawa? Sudah. Baik. Kalau sudah dibawa, silakan kasih keluar untuk mengerjakan itu. Dari kelompoknya ini hasil diskusi, siapa yang masuk dalam kelompok dari situ ada, silakan Anda ini mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Silakan ditempel pada kertas karton.
Silakan tempel setiap kegiatan itu. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana sudah? Belum. Kelompok 3 bagaimana? Sudah?
Sudah selesai. Jadi berikut ini kita lihat hasil diskusi dari kelompok 4. Tetapi sebelum ini kelompok 4 maju, kita sekali lagi memberikan aplaus kepada kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kita lihat hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 4, dipersilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca saya persilakan. Konsumsi. 1. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. 2. Jenis-jenis konsumsi. Konsumsi dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu A. Konsumsi rutin dan B. Konsumsi yang sifatnya sementara. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. A. Faktor internal seperti usia, gaya hidup, dan selera. B. Faktor eksternal seperti penghasilan, pendidikan, tempat tinggal, dan adat istiadat. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Semoga kami harap ilmu yang kami bagikan pada hari ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat di masa depan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu mengenai pengertian konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ya, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Tadi dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada 2, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ya, faktor internal itu termasuk di dalamnya itu ada gaya hidup, ada selera, ya, dan usia. Ya, jadi usia seseorang itu mempengaruhi ini konsumsi dari setiap orang. Misalnya anak kecil, dia punya ini pakaian kan tidak sama dengan orang besar, atau dia punya kebutuhan sekolah dari anak SD tidak sama dengan kebutuhan sekolah anak SMA. Ini yang berikut, ini selain usia ada selera. Selera itu berbeda. Saya punya selera tidak sama dengan kamu punya selera, atau seleranya adik-adik tidak sama dengan seleranya kakak, atau selera orang tua tidak sama dengan selera anak-anak. Ya, orang muda punya selera otomatis berbeda dengan orang tua. Ya. Itu adalah faktor internal. Sedangkan faktor eksternal itu ada pendidikan, ada ini gaya. Ya, selain pendidikan ada penghasilan. Ya, ada penghasilan. Jadi penghasilan itu kita mau penuhi kita punya kebutuhan, otomatis kita lihat dari penghasilan. Seberapa banyak penghasilan, sehingga ini kalau kita mau sesuatu itu mau beli, kita harus lihat dulu kita punya berapa banyak penghasilan. Ya. Tadi ada ini konsumsi rutin dengan konsumsi tidak rutin, konsumsi yang ini tidak sifatnya tidak setiap hari.
Kalau konsumsi rutin itu kalau kita makan, pakai baju itu otomatis rutin harus terus kita makan. Atau ada yang ini biasa istirahat makan, tidak makan sampai 2 hari, 3 hari, tidak toh? Jadi kita makan itu artinya non-stop. Itu masuk dalam kebutuhan pokok. Itu rutin harus kita penuhi setiap hari. Sedangkan yang tidak rutin itu mungkin lebih pasnya masuk ke dalam kelompok keinginan. Jadi kapan kita ini butuh, kita mau dan kita punya uang lebih, baru kita penuhi itu. Ya. Baik, jadi itu adalah hasil diskusi dari kelompok 4. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada ini evaluasi, apakah ini selama pembahasan materi ini Anda memahami atau tidak sebelum kita masuk pada evaluasi. Sebelumnya saya minta kita sekali lagi memberikan aplaus kepada kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4. Dan sekarang kita ini lihat, setelah kita mengikuti rangkaian kegiatan ini, sekarang kita mau evaluasi apakah selama pembahasan materi ini sampai dengan akhir ini kamu memahami atau tidak. Ya. Jadi dari kita kerjanya biar kembali berkelompok saja sesuai dengan ini LKPD yang sudah dibagikan. Jadi silakan melihat pada soal evaluasi yang ada pada ini lembaran belakang, teks bagian belakang. Itu ada soal evaluasi. Silakan mengerjakan soal evaluasinya. Ya. Soal evaluasinya ada di belakang. Satu menit lagi. Sudah selesai. Sudah selesai. Baik, jadi kalau soalnya sudah selesai dikerjakan, silakan dikumpul.
akan kita lihat pada pertemuan berikutnya. Sudah selesai, silakan dikumpul. Ya. Silakan kumpul. Termasuk hasil diskusi semuanya dikumpul. Dikurung baik. Sudah selesai. Baik, sudah selesai. Evaluasi, soal evaluasinya sudah dikumpul ya. Baik, sudah selesai. Sekarang mari kita kembali duduk seperti awal untuk kita menutup pertemuan kita hari ini dengan ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Semua berdiri. Mari kita berdoa, izinkan saya lembaga ini yang kita bicara agama ketemu. Bagi teman-teman yang ibu yang berdama lain yang disertai. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari pelajaran tadi. Sekarang kami mau pulang, pilihlah kami dalam perjalanan pulang sehingga kami bisa sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan kami. Kami satukan dari perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dan yang Bapa. Terima kasih, Charles, kembali ke tempat. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan di mata pelajaran yang sama, yaitu ekonomi. Terima kasih. Sampai